Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahas Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan sedikit memberikan sebuah ulasan penjelasan mengenai kecocokan Nogotina Weton dengan peruntungan arah judo dan arah menghadap rumah sang calon. Maksudnya sang calon mempelai Nah, ini disebut juga dengan kesesuaian lakune manten terhadap arah judo dan arah menghadap rumah sang calon mempelai Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jika dua elemen ini cocok atau sesuai, maksudnya elemen arah judo jadi sudah sesuai peruntungan arah judo dan arah menghadap rumah sang calon ini cocok sesuai, maka diyakini rumah tangga yang bersangkutan ini nanti insya Allah bisa lungguh istilahnya mapan mapan dan sukses rumah tangganya insya Allah. Tidak banyak menghadapi gonjang-ganjing dalam rumah tangganya, tidak terlalu banyak liku-liku dalam rumah tangganya, tidak banyak menghadapi ujian, cobaan dan sebagainya. Kalaupun mereka yang bersangkutan ini nanti menghadapi banyak ujian, cobaan dan sebagainya, insya Allah bisa melewatinya dengan baik. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebetulnya perhitungan ini tidak banyak diceritakan di buku-buku atau di kitab primbon pun tidak diceritakan, tidak dijelaskan. Sebetulnya ketentuan ini atau perhitungan ini lebih banyak dipakai sebetulnya sebagai dasar, sebagai pijakan kalau orang tua kita dulu kalau lagi memberi nasihat, memberi masukan atau mengambil keputusan mengenai perhitungan perjodohan tertentu ini biasanya dipakai seperti itu untuk melihat seperti apa, bagaimana kedepannya tentu saja selain neptu weton judo, selain perpaduan neptu weton judo biasanya kalau orang tua kita dulu seperti ini, kalau nanya misalkan kue jenengmu sapa le, kue wong endi le, rumah omamu madhep endi le, kan seperti itu. Calonmu wong endi, wetone apa, omahe adep nandi. Nah, dari situ sebetulnya tidak banyak diceritakan asbabul nuzulnya tetapi kemudian bisa dari beberapa data itu bisa disimpulkan bahwa perjodohan seseorang ini nanti akan seperti apa dan lain sebagainya. Memang ini bisa dipakai untuk itu dan ini sebetulnya bukan yang utama, sebetulnya ini hanya sebagai penopang saja artinya perhitungan yang utama tetap pakai atau berpedoman pedoman utamanya tetap neptu weton judo tentu saja, tetapi ini sebagai penyempurna seperti itu. Jadi sedikit banyak tentu akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga seseorang yang bersangkutan tentu saja Nah, sekarang kita kembali pada inti pembahasannya sekarang Mbah kasih contoh Misalkan begini, seseorang itu memiliki weton minggu pon Nah, ini tolong disimak baik-baik dan sebelum nyimak ini juga teman-teman harus nyimak video Mbak yang menjelaskan mengenai Nogotina weton atau peruntungan Nogotina weton. Ini harus disimak baik-baik supaya nanti nyambung kalau nyimak video ini Nah, oke. Mbak kasih contoh yang pertama, misalkan seseorang memiliki weton lahir minggu pon. Nah, minggu pon ini neptunya kan 12. Nah, neptu 12 ini peruntungan arah jodohnya itu ada di utara.
Ini peruntungan arah jodohnya ya sesuai dengan wetonnya ini ada di arah utara. Nah, jika seseorang yang memiliki neptu weton ya arah peruntungan jodohnya ini di utara, maka itu artinya sebaiknya dia menikah atau berjodoh dengan orang yang berada di utaranya di mana dia tinggal. Dan realitas arah utara ini tidak harus lurus ya. Ini perlu teman-teman pahami juga. Terkadang kan ada belok-beloknya juga, tetapi tidak masalah. Yang penting ada kecenderungan ke arah utara. Entah itu belok ke barat dulu baru ke utara, atau ke timur dulu baru ke utara, itu nggak masalah. Yang penting ada sisi utaranya seperti itu. Baik itu jauh maupun dekat itu tidak ada masalah, gitu ya. Nah, kemudian nanti kesesuaian menghadap rumah sang calon ini nanti ya sebaiknya rumah sang calon ini selain yang menghadap ke arah selatan. Nah, sekali lagi, ulangi sekali lagi ya. Jika seseorang ya memiliki weton lahir Minggu Pon ya, Neptunya 12, peruntungan arah jodohnya itu di utara, maka sebaiknya dia menikah atau berjodoh dengan orang yang tinggal di utaranya dia ya, di utaranya dia, baik jauh maupun dekat, pokoknya seperti itu. Dan sebaiknya kalau yang baik itu rumah sang calon ini selain menghadap ke arah selatan, artinya misalkan dapat orang yang tinggal di utaranya dia gitu ya. Kemudian rumahnya itu menghadap ke utara atau menghadap ke barat, menghadap ke timur, itu bagus. Tetapi ya jika sang calon ini rumahnya menghadap ke selatan, maka ini dianggap kurang baik dan membawa ketidakberuntungan. Wallahu a'lam ya teman-teman ya. Dan yang lain boleh percaya boleh tidak, ini hanya sekedar ilmu titan saja ya. Ini bisa dibuktikan sendiri nanti ya. Itu contoh yang pertama, jadi jelas ya. Nah, kemudian Mbak kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan gini. Seseorang ya weton lahirnya adalah hari Sabtu Kliwon. Oke, Sabtu Kliwon kan neptu wetonnya 17. Maka peruntungan arah jodohnya ini ada di timur ya, ada di arah timur. Artinya jika seseorang yang memiliki weton Sabtu Kliwon ini kemudian menikah atau berjodoh dengan seseorang yang tinggal di arah timurnya di mana dia tinggal, maka insya Allah bagus. Dan perlu teman-teman pahami bahwa pengertian arah timur ini bukan berarti yang lurus ke arah timur gitu ya. Jadi tolong dipahami, nanti realitasnya kemungkinan ada belok-beloknya juga, bisa ke selatan sedikit lalu ke timur, atau ke utara dulu baru ke timur, seperti itu. Yang penting ada arah timurnya, ini insya Allah bagus. Lalu masalah menghadap rumahnya ini nanti jika sang calon dia ini rumahnya ini menghadap selain ke arah barat, ini bagus. Jadi Mbak ulangi sekali lagi, jika seseorang yang memiliki weton lahir Sabtu Kliwon, Neptunya 17, berarti peruntungan arah jodohnya ke arah timur. Lalu jika sang calon dia itu rumahnya menghadap ke arah selain arah barat, berarti bagus. Artinya jika sang calon dia itu rumahnya menghadap ke selatan, menghadap ke utara, menghadap ke timur, ini masih dianggap bagus. Tetapi jika calon pasangan dia, orang yang berweton Sabtu Kliwon tadi itu kok menghadap ke arah barat, maka ini dianggap kurang baik peruntungannya, gitu ya. Dan nanti jika seperti itu tidak sesuai maksudnya arah menghadap rumahnya, ini bagaimana solusinya? Ya, nanti silakan menikah dan sesuaikan dengan neptu wetonnya, maksudnya keputusan hari pelaksanaan pernikahannya ini nanti harus dihitung dengan baik. Lalu setelah menikah ya sebaiknya buat rumah yang tidak
menghadap ke arah barat. Jadi seperti itu. Bisa ke arah utara, bisa ke arah selatan, bisa ke arah timur. Jadi seperti itu ya. Nah, mengenai perhitungan ini ya, nogodino weton dan kesesuaian arah judo serta arah menghadap rumah sang calon ini ya, perlu sekali lagi tekankan di sini, ini adalah perhitungan selain perhitungan perpaduan nek weton judo. Jadi ini mungkin perhitungan-perhitungan lain yang dianggap bisa memberikan dampak yang baik terhadap sebuah perjodohan. Jadi mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.